Selamat bergabung di channel saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang Arif, anak dari penjual mie ayam. Bagi yang baru bergabung, silahkan nonton part 4-nya ya guys. Supaya tidak bingung jalan ceritanya. Silahkan klik link part 4-nya ad di deskripsi ya guys. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe, like dan share ya guys. Silahkan menikmati. 5 tahun telah berlalu. Arif kini bekerja sebagai seorang insinyur di salah satu perusahaan konstruksi ternama di Indonesia. Berkat kerja keras dan kejujurannya, ia dipercaya menjadi pemimpin proyek meski usianya masih tergolong muda. Namun kesuksesan itu tidak pernah mengubah sifatnya. Setiap kali pulang ke kampung halaman, Arif selalu menyempatkan diri membantu ayahnya melayani pelanggan di warung mie ayam Pak Untung. Para pelanggan sering tersenyum melihat pemandangan itu. Itu Pak Arif ya? Katanya sudah jadi insinyur. Iya, tapi masih mau membantu ayahnya berjualan. Arif hanya tersenyum. Kalau bukan karena warung ini, saya tidak mungkin bisa sekolah sampai seperti sekarang. Suatu sore, Arif menerima telepon dari kepala sekolah SMA Negeri Cendekia. Arif, apakah kamu ada waktu minggu depan? Tentu Pak. Ada apa? Kami ingin mengundangmu menjadi pembicara pada acara motivasi untuk siswa baru. Dengan senang hati, Pak. Seminggu kemudian, Arif kembali menginjakkan kaki di sekolah yang telah mengubah hidupnya. Bu Rina, kepala sekolah, dan guru-guru menyambutnya dengan hangat. Selamat datang kembali, Arif. Terima kasih, Bu. Senang sekali bisa kembali ke sini. Di aula sekolah, ratusan siswa telah berkumpul. Kepala sekolah memperkenalkan Arif. Anak-anak, beberapa tahun lalu Arif duduk di kursi yang sama seperti kalian. Ia adalah anak seorang penjual mie ayam dan buruh cuci. Dengan kerja keras dan semangat belajar, kini ia menjadi seorang insinyur. Seluruh aula memberikan tepuk tangan. Arif kemudian berdiri di depan podium. Dulu saya sering takut tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi keluarga. Tapi saya belajar satu hal. Kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Suasana aula menjadi hening. Jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua kalian. Saya justru bangga menjadi anak penjual mie ayam. Beberapa siswa terlihat mengusap air mata. Setelah acara selesai, seorang siswa menghampiri Arif. Pak Arif? Iya? Saya ingin sekolah, tapi orang tua saya kesulitan membayar biaya pendidikan. Ucapan itu mengingatkan Arif pada masa kecilnya. Malam harinya, Arif tidak bisa tidur. Ia teringat semua orang yang pernah membantunya. Pak Budi Santoso, kepala sekolah, Bu Rina, teman-temannya, dan kedua orang tuanya. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya. Keesokan harinya, Arif menemui Pak Budi Santoso. Pak, saya punya sebuah impian. Apa itu Arif? Saya ingin mendirikan yayasan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pak Budi tersenyum bangga. Itu cita-cita yang sangat mulia. Tapi saya belum punya pengalaman mengelolanya. Pak Budi menepuk bahu Arif. Kalau niatmu baik, saya akan membantu. Mata Arif berbinar. Benarkah, Pak? Tentu. Dulu ada orang yang membantu kamu. Sekarang giliran kita membantu anak-anak lainnya. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah yayasan kecil bernama Yayasan Harapan Arif. Yayasan itu memberikan bantuan perlengkapan sekolah, buku, dan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pada hari peresmian, Untung memandang papan nama yayasan dengan mata berkaca-kaca. Rif, iya ya? Ayah bangga. Kamu bukan hanya mengubah hidup keluarga kita, tapi juga mulai mengubah hidup banyak orang. Arif tersenyum. Semua ini berawal dari doa ayah dan ibu. Di sudut ruangan, Ani diam-diam mengusap air mata haru. Ia teringat masa ketika kedua tangannya kasar karena mencuci pakaian demi biaya sekolah Arif. Kini, semua pengorbanan itu telah berubah menjadi harapan bagi banyak anak. Setahun setelah berdirinya Yayasan Harapan Arif, puluhan anak dari keluarga kurang mampu mulai merasakan manfaatnya. Setiap awal tahun ajaran, halaman yayasan dipenuhi anak-anak yang datang bersama orang tua mereka. Mereka menerima bantuan berupa seragam sekolah, tas, sepatu, buku pelajaran, dan beasiswa pendidikan. Suatu pagi, Arif berdiri di depan mereka sambil tersenyum. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari nanti, kalianlah yang akan membantu orang lain. Anak-anak itu mengangguk penuh semangat. Di sisi lain,
Usaha mie ayam Pak Untung semakin berkembang. Warung kecil yang dulu hanya memiliki beberapa meja kini telah menjadi rumah makan sederhana yang selalu ramai pengunjung. Untung dan Ani tidak lagi bekerja sekeras dulu. Sebagian besar pekerjaan kini dibantu oleh beberapa karyawan yang berasal dari warga sekitar. "Ayah, sekarang saatnya ayah lebih banyak istirahat," kata Arif. Untung tersenyum. Kalau melihat pelanggan menikmati mie ayam ini, ayah masih senang ikut melayani. Arif tertawa kecil. Kalau begitu cukup menyapa pelanggan saja. Biar karyawan yang bekerja. Adik kini telah menjadi mahasiswa jurusan pendidikan. Ia bercita-cita menjadi guru matematika agar bisa mengajar anak-anak di desa. Sementara Anto, yang sudah duduk di bangku SMA, mulai mengikuti jejak kakaknya. Dengan rajin belajar dan beberapa kali menjuarai lomba sains tingkat kabupaten. "Kakak Arif adalah inspirasiku," kata Anto saat diwawancarai oleh guru sekolahnya. Arif yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum bangga. Suatu hari, Arif menerima surat undangan dari pemerintah daerah. Ia diminta menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif bidang pendidikan. Pada hari acara, aula pemerintah daerah dipenuhi tamu undangan. Bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada Arif. Saudara Arif telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang meraih kesuksesan, tetapi juga tentang membagikan kesempatan kepada orang lain. Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Saat diminta memberikan sambutan, Arif berkata, "Penghargaan ini bukan milik saya seorang. Ini milik kedua orang tua saya yang tidak pernah menyerah, para guru yang membimbing saya, teman yang selalu mendukung saya, dan semua orang yang pernah membantu saya bangkit." Di barisan depan, Untung dan Ani saling menggenggam tangan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak pernah menyangka, anak yang dulu setiap sore membantu berjualan mie ayam kini berdiri di atas panggung menerima penghargaan. Malam harinya, keluarga berkumpul di rumah. Adi bertanya kepada Arif, "Kak, apa yang membuat kakak selalu ingin membantu orang lain?" Arif tersenyum sambil menatap ayah dan ibunya. "Dulu kita pernah merasakan betapa berharganya uluran tangan orang lain. Kalau sekarang kita mampu membantu, jangan pernah menunggu diminta." Untung mengangguk bangga. "Itulah warisan yang paling berharga. Bukan harta, tapi kebaikan." Semua anggota keluarga tersenyum. Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Rumah yang dulu dipenuhi kekhawatiran, kini dipenuhi tawa dan rasa syukur. Namun perjalanan Arif belum selesai. Ia memiliki impian yang lebih besar, yaitu membangun sebuah sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tidak ada lagi anak yang hampir putus sekolah karena biaya. Beberapa tahun berlalu, Yayasan Harapan Arif semakin dikenal di berbagai daerah. Banyak anak yang berhasil melanjutkan pendidikan berkat bantuan beasiswa yang diberikan. Namun, Arif merasa masih ada yang kurang. Suatu sore, ia berdiri di sebidang tanah kosong yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Ia memandang hamparan tanah itu sambil berkata pelan, "Suatu hari nanti, di tempat ini akan berdiri sebuah sekolah." Untung yang berdiri di sampingnya tersenyum. "Dulu ayah hanya ingin melihatmu lulus sekolah. Sekarang kamu ingin membangun sekolah." Arif tersenyum. "Semua berawal dari mimpi, Yah." Beberapa minggu kemudian, Arif mengumpulkan Pak Budi Santoso, kepala sekolah SMA Negeri Shendekia, Borina, serta beberapa tokoh masyarakat. "Saya ingin mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu," ujar Arif. Pak Budi tersenyum bangga. "Impianmu semakin besar, Arif. Karena saya pernah merasakan bagaimana sulitnya mencari biaya sekolah." Setelah berdiskusi panjang, semua yang hadir sepakat membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Ada yang menyumbangkan dana, ada yang membantu mengurus perizinan, dan ada pula yang menawarkan tenaga secara sukarela. Pembangunan sekolah pun dimulai. Arif yang kini menjadi seorang insinyur turun langsung mengawasi pembangunan. Ia memastikan setiap ruang kelas dibangun dengan baik dan aman. Melihat hal itu, para pekerja semakin bersemangat. "Pak Arif bukan hanya memberi perintah, tapi ikut bekerja bersama kita," kata salah seorang pekerja. Arif hanya tersenyum. "Kalau kita ingin hasil yang baik, kita harus bekerja bersama." 6 bulan kemudian, bangunan sekolah akhirnya selesai. Di gerbang sekolah terpampang sebuah papan nama besar bertuliskan Sekolah Harapan Nusantara.
Di bawahnya tertulis sebuah kalimat. Tidak ada anak yang boleh berhenti bermimpi karena kemiskinan. Pada hari peresmian, ratusan warga desa datang memenuhi halaman sekolah. Bupati, Pak Budi Santoso, para guru, dan masyarakat ikut menghadiri acara tersebut. Ketika Arif diminta memberikan sambutan, ia berkata, "Dulu saya hanyalah anak, seorang penjual mie ayam dan ibu saya bekerja sebagai buruh cuci. Jika dulu ada orang-orang baik yang membuka jalan untuk saya, hari ini saya ingin membuka jalan bagi anak-anak lain." Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan yang panjang. Untung dan Ani yang duduk di barisan depan tidak mampu menahan air mata. Mereka saling berpegangan tangan sambil melihat. Putra sulung mereka berdiri dengan penuh percaya diri. Setelah acara selesai, seorang anak kecil menghampiri Arif. "Pak, iya nah, kalau saya rajin belajar, apa saya juga bisa sukses seperti Bapak?" Arif berlutut hingga sejajar dengan anak itu. "Tentu bisa. Yang penting jangan pernah menyerah. Hormati orang tuamu dan teruslah belajar." Anak itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak." Arif mengusap kepala anak itu dengan penuh kasih. Saat melihat senyum anak tersebut, Arif merasa bahwa semua perjuangannya selama ini benar-benar berarti. Namun, kisah perjuangan keluarga Untung masih menyisakan satu bab terakhir, yaitu sebuah momen yang akan menjadi penutup paling indah bagi perjalanan mereka. Pagi itu, halaman sekolah Harapan Nusantara dipenuhi tawa anak-anak. Mereka berlarian menuju kelas dengan seragam rapi dan wajah penuh semangat. Arif berdiri di depan gerbang sekolah sambil tersenyum melihat pemandangan itu. "Beginilah yang selalu aku impikan," gumamnya. Tak lama kemudian, Untung dan Ani datang mengunjungi sekolah. Anak-anak yang mengenal Arif langsung menghampiri mereka. "Selamat pagi, Pak Untung." "Selamat pagi, Bu Ani." Untung tersenyum malu. "Terima kasih, Nah." Ani menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Dulu ibu hanya berharap kamu bisa terus sekolah. Sekarang kamu justru membantu banyak anak bersekolah." Arif menggenggam tangan ibunya. "Semua ini berawal dari doa ayah dan ibu." Beberapa hari kemudian, pemerintah daerah mengadakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Arif diundang sebagai tamu kehormatan bersama kedua orang tuanya. Di hadapan ratusan tamu undangan, Bupati memberikan penghargaan khusus kepada Untung dan Ani. "Penghargaan ini kami berikan kepada Bapak Untung dan Ibu Ani sebagai orang tua inspiratif yang telah mendidik anak dengan penuh kasih sayang, kejujuran, dan kerja keras." Seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Untung tampak gugup saat menerima piagam. "Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di panggung seperti ini," ucapnya. Bupati tersenyum. Di balik anak yang hebat, selalu ada orang tua yang luar biasa. Ani tak kuasa menahan air mata. Ia teringat masa-masa ketika harus mencuci pakaian. Dari pagi hingga sore demi membeli buku. Sekolah Arif. Kini, semua perjuangan itu dihargai oleh banyak orang. Sepulang dari acara, keluarga berkumpul di rumah. Di ruang tamu, masih terpajang piala-piala yang pernah diraih Arif sejak SMP hingga menjadi juara nasional. Adi yang kini telah menjadi guru matematika berkata, "Kak, murid-muridku sering bertanya tentang perjuangan kakak. Aku selalu menceritakan bahwa kesuksesan lahir dari kerja keras dan doa." Anto, yang sedang menyelesaikan kuliahnya di bidang teknologi, ikut tersenyum. "Kak, Arif adalah alasan aku tidak pernah menyerah belajar." Arif memandang kedua adiknya dengan bangga. "Yang membuat kakak bahagia bukan penghargaan atau piala. Melihat kalian bisa menggapai cita-cita, itu sudah lebih dari cukup." Sore harinya, Untung mengajak Arif berjalan menuju warung mie ayam yang dulu menjadi saksi perjuangan mereka. Warung itu kini dikelola oleh beberapa karyawan, sementara Untung hanya sesekali datang menyapa pelanggan. Untung duduk di bangku kayu yang masih dipertahankan sejak awal membuka usaha. "Rif, ingat bangku ini?" Arif tersenyum. "Ingat ya, dulu setiap pulang sekolah, Arif duduk di sini sambil membantu melayani pembeli." Untung menatap putranya. "Ayah ingin mengucapkan terima kasih." Arif terkejut. "Terima kasih untuk apa, Yah?" "Karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya." Arif menggenggam tangan ayahnya. Justru Arif yang berterima kasih. Kalau dulu ayah tidak mendorong gerobak mie ayam setiap hari, mungkin Arif tidak akan berdiri di titik ini. Keduanya saling berpelukan. Di kejauhan, Ani, Adi, dan Anto melihat pemandangan itu sambil tersenyum haru.
Matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari warung kecil tersebut. Warung yang dahulu menjadi simbol perjuangan, kini menjadi simbol harapan. Dan keluarga kecil itu akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang hidup berkecukupan, tetapi juga tentang saling mencintai, saling menguatkan, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan. Mentari pagi menyinari desa harapan dengan hangat. Suasana di Sekolah Harapan Nusantara tampak lebih meriah dari biasanya. Hari itu adalah peringatan 10 tahun berdirinya sekolah yang didirikan oleh Arif. Ratusan siswa, para guru, alumni, serta masyarakat berkumpul di halaman sekolah. Banyak di antara para alumni kini telah menjadi dokter, guru, perawat, polisi, pengusaha, hingga insinyur. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka pernah mendapatkan kesempatan belajar berkat Yayasan Harapan Arif. Di barisan paling depan, Untung dan Ani duduk berdampingan. Rambut mereka kini telah memutih. Meski usia tidak lagi muda, senyum mereka masih sama seperti dulu. Untung berbisik kepada Ani, "Bu, ternyata doa kita benar-benar dikabulkan." Ani mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mas. Semua perjuangan kita tidak sia-sia." Acara dimulai dengan penampilan paduan suara siswa. Setelah itu, Kepala Sekolah Harapan Nusantara naik ke atas panggung. "Hari ini kita merayakan 10 tahun berdirinya sekolah yang telah mengubah kehidupan ratusan anak. Semua ini berkat satu orang yang tidak pernah melupakan masa lalunya." Seluruh hadirin bertepuk tangan. "Marilah kita sambut Bapak Arif." Arif melangkah menuju podium. Ia memandang wajah-wajah yang hadir. Di antara mereka, ia melihat ayah dan ibunya. Dalam sekejap, kenangan masa kecil kembali terlintas. Gerobak mie ayam, ibunya yang mencuci pakaian hingga larut sore, rumah kecil yang bocor saat hujan, sepeda tua yang ia kayuh menuju sekolah, ejekan teman-teman, fitnah yang pernah menghancurkan nama baiknya, serta doa kedua orang tuanya yang tidak pernah berhenti. Arif menarik napas panjang. "Dulu saya pernah hampir menyerah karena keadaan. Seluruh aula menjadi hening. Tetapi ayah dan ibu mengajarkan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi." Beberapa tamu mulai mengusap air mata. "Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena saya paling hebat. Saya hanya beruntung memiliki orang tua yang tidak pernah menyerah." Arif kemudian turun dari panggung. Ia berjalan menuju tempat duduk Untung dan Ani. Di hadapan seluruh tamu undangan, Arif berlutut. Ia menggenggam kedua tangan ayah dan ibunya. "Ya, Bu, terima kasih karena tidak pernah menyerah membesarkan Arif. Terima kasih karena selalu memilih bekerja keras daripada mengeluh. Terima kasih karena selalu mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan kerja keras. Semua yang Arif miliki hari ini adalah hasil dari pengorbanan ayah dan ibu." Untung langsung memeluk putranya, sementara Ani menangis haru. Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Setelah acara selesai, Arif mengajak seluruh keluarganya menuju warung mie ayam Pak Untung. Warung itu kini telah menjadi salah satu tempat makan yang terkenal di kota. Di depan warung masih berdiri gerobak lama yang telah dipajang sebagai kenang-kenangan. Gerobak itu tidak lagi digunakan untuk berjualan. Di bawahnya terdapat sebuah tulisan kecil. Dari gerobak sederhana inilah sebuah mimpi besar dimulai. Arif mengusap perlahan gagang gerobak tersebut. "Ya, jangan pernah buang gerobak ini." Untung tersenyum. "Tentu tidak." Gerobak ini mengingatkan kita bahwa setiap kesuksesan selalu memiliki sebuah awal. Adi yang kini menjadi guru membawa murid-muridnya berkunjung ke warung. Sementara Anto yang telah menjadi seorang pengusaha muda di bidang teknologi membantu mengembangkan sistem pemesanan digital untuk usaha keluarga. Mereka tertawa bersama. Menjelang senja, keluarga Untung duduk bersama di halaman rumah. Mereka memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Tidak ada lagi rasa takut tentang biaya sekolah. Tidak ada lagi kekhawatiran apakah esok bisa makan atau tidak. Yang ada hanyalah rasa syukur. Arif menatap kedua orang tuanya. "Ya, Bu, sekarang giliran Arif yang menjaga kalian." Untung tersenyum. Ayah dan ibu tidak meminta balasan apapun. Lalu apa yang ayah inginkan? Untung memandang anak-anak dan kukek-kukannya yang sedang bermain di halaman. "Ayah hanya ingin kalian tetap saling menyayangi dan jangan pernah melupakan dari mana kita berasal." Semua mengangguk. Matahari perlahan tenggelam, diiringi cahaya senja. Keluarga kecil yang dahulu hidup dalam kekurangan kini menikmati kebahagiaan yang lahir dari kerja keras, kejujuran, doa, dan kasih sayang. Tamat.
Pesan moral, kemiskinan bukanlah akhir dari sebuah mimpi. Dengan kerja keras, kejujuran, pendidikan, doa orang tua, dan ketekunan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua, karena dari pengorbanan merekalah lahir kesuksesan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya.